Oke, ketemu lagi dengan saya, Abraham Pelokila. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Kristen progresif. Nah, tentu pertanyaannya adalah, apa itu Kristen progresif? Kristen progresif adalah pemahaman yang lebih menekankan kepada hal-hal yang sifatnya inklusif, kontekstual, dan sosial dalam ajaran-ajaran Kristen. Nah, pertanyaan ini tentu ditanya banyak orang, sampai kenapa seperti itu? Karena akhir-akhir ini ada orang yang begitu bersemangat menyebarkan dan menyampaikan tentang Kristen progresif. Sebenarnya seperti apa ciri-ciri dari Kristen progresif itu? Ciri-cirinya adalah lebih menekankan bahwa pemahaman Alkitab itu harus disesuaikan dengan konteks pada zamannya. Artinya begini, bahwa Alkitab itu ditulis pada zaman di mana Yesus ada, maka pada era modern ini kita harus lebih terbuka dan menerima pemikiran-pemikiran di era modern ini dan menyesuaikan diri. Mereka lebih condong kepada ilmu pengetahuan atau hal-hal yang ilmiah untuk memahami Alkitab. Jadi ini ciri-cirinya mereka. Kemudian sebenarnya kan Kristen progresif ini sudah diawali dari abad-abad 19. Eropa hampir runtuh kekristenannya karena sering sekali banyak orang-orang Eropa dan bahkan hampir seluruh Eropa itu lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan, hal-hal yang ilmiah untuk memahami Alkitab, untuk mengerti Alkitab. Dan Alkitab itu tidak bisa hanya dipahami secara ilmiah, tetapi butuh diimani. Nah, iman itu tidak harus membutuhkan hal-hal yang sifatnya ilmiah, karena iman itu lahir dari kata percaya. Percaya itu kadang-kadang ketika orang percaya itu tidak bisa melihat apa-apa. Nah, inilah yang menyebabkan manusia lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya ilmiah dan bisa dilihat, diraba, disentuh, logis atau tidak. Sehingga hari ini kita melihat bahwa Kristen progresif telah meruntuhkan kekristenan di Eropa. Sampai hari ini kita lihat bahwa orang-orang Kristen hampir habis di negara-negara Eropa karena pendekatannya yang tidak seimbang antara pengetahuan dan iman. Bagaimana pandangan mereka tentang keselamatan? Buat sebagian besar dari orang Kristen progresif, Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Nah, ini yang jadi persoalan, bahwa menurut mereka keselamatan itu ada di mana saja dan pada agama apa saja. Nah, dalam pandangan mereka, bahwa mereka tidak menerima konsep Alkitab bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka berpandangan bahwa kebaikan, kebenaran, kemudian hal-hal yang disebut kasih dan kemurahan dan sebagainya, jika dipraktekkan oleh siapa saja, di mana saja, maka mereka diselamatkan. Nah, keselamatan itu sifatnya universal buat mereka. Itu pemikiran yang dibangun oleh Kristen progresif. Nah, ini yang berbeda dengan pandangan kekristenan. Alkitab kan menyatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia memperoleh keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus. Yesus juga bilang bahwa aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya hanya one way. Agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, bidat boleh banyak dan sebagainya. Tetapi keselamatan hanya satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, beda sama Kristen progresif, mereka menyampaikan bahwa keselamatan di luar Yesus pun ada. Kemudian, apa saja sih pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan kekristenan tentang perihal Kristen progresif ini? Yang pertama adalah menurut mereka keselamatan itu universal. Yang kedua, pemahaman terhadap Alkitab itu fleksibel. Artinya bahwa Alkitab itu bisa dicocokkan dengan segala waktu dan segala zaman sesuai maunya kita. Jadi sehingga begini, Alkitab itu bukan satu-satunya kebenaran yang hakiki di dunia ini. Nah, kekristenan meyakini bahwa Alkitab adalah tanpa kesalahan, inerensi Alkitab, bahasa teologisnya. Alkitab adalah satu-satunya firman Allah kebenaran yang absolut. Kemudian mereka juga menolak tentang
penebusan melalui darah Yesus Kristus. Yang berikut adalah yang tidak cocok dengan kekristenan adalah pemahaman tentang Alkitab. Buat kita, Alkitab adalah sumber kebenaran satu-satunya yang diilhamkan Allah lewat Roh Kudus kepada hamba-hambanya, yaitu para rasul untuk menulisnya, para nabi untuk menulisnya, sehingga disampaikan kepada manusia. Tetapi menurut Kristen progresif, Alkitab bukanlah satu-satunya kebenaran. Sehingga mereka menolak tentang pandangan ini. Orang Kristen progresif juga percaya bahwa Allah menyatakan diri dalam berbagai bentuk kebenaran dan dalam berbagai bentuk ajaran-ajaran yang lain. Sehingga keselamatan itu menjadi milik semua orang. Sedangkan kalau menurut Alkitab, bahwa seberapa banyak yang percaya kepada Yesus, merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dibangun oleh Alkitab. Pemahaman tentang kebangkitan Yesus. Nah, iman Kristen percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Alkitab menuliskan bahwa pada hari yang ketiga, kubur itu kosong dan Yesus bangkit. Tetapi menurut Kristen progresif, tidak demikian, bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian secara fisik. Tetapi itu cuma sebuah perlambangan. Mereka melihat sebagai sesuatu yang sifatnya simbolis. Mereka tidak pernah melihat Yesus, tidak percaya bahwa Yesus bangkit secara fisik. Nah, ini tentu bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang dipercayai oleh orang Kristen. Kemudian, Kristen progresif percaya juga bahwa Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang maha baik itu tidak mungkin menghukum manusia di dalam neraka selama-lamanya. Tidak mungkin Allah menciptakan neraka buat manusia. Sehingga mereka tidak percaya tentang kasih Allah yang begitu besar, kemudian berubah menjadi dia melakukan hukuman buat manusia. Sehingga ini yang jadi persoalan. Neraka itu cuman bicara tentang sesuatu yang simbolis. Artinya bahwa kehidupan yang terpisah dari Allah itu disebut dengan neraka. Tetapi ketika orang kembali kepada Tuhan, maka itulah yang disebut sorga. Jadi sebenarnya neraka yang disebut api yang kekal yang akan membakar manusia itu tidak pernah ada. Tetapi itu cuma sebuah simbol bahwa itu adalah simbol dari manusia yang jauh dari Tuhan. Nah, ini tentang sorga dan neraka, mereka tidak percaya akan adanya sorga dan neraka. Nah, kalau buat Kristen, kalau tidak ada sorga dan neraka, ngapain Yesus harus datang mati untuk manusia, melakukan penebusan? Sehingga ini yang menjadi kunci bahwa Kristen progresif bukanlah Kristen. Kristen progresif bukanlah kebenaran yang butuh dipercayai. Ini lebih cenderung kepada gerakan-gerakan yang anti Kristus, yang anti kebenaran, yang merongrong kebenaran, yang kemudian membelokkan cara berpikir orang Kristen yang menganggap diri bahwa tidak mungkin Allah menghukum mereka. Sehingga mereka mau buat apa saja menurut mau mereka, bebas, terserah. Nah, akhirnya tidak ada tanggung jawab manusia tentang hidup yang dipercayakan oleh Allah itu. Mana mungkin terjadi bahwa Allah yang baik itu mau menghukum manusia. Nah, peristiwa di Taman Eden ini sebenarnya memberikan penjelasan yang cukup jelas bahwa Allah itu konsisten dengan apa yang namanya hukum atau aturan. Sehingga apa yang dipikirkan oleh Kristen progresif ini sebenarnya pemikiran-pemikiran yang jauh dan salah dari kebenaran. Allah pada masa perjanjian lama ketika dia berhadapan dengan Adam dan Hawa yang melakukan dosa, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Memang Allah mengasihi mereka. Tapi demi hukum, demi aturan yang sudah ditetapkan, maka Allah harus mengusir dan membuang mereka dari Taman Eden. Dan semenjak itu manusia dilingkupi oleh dosa dan buta terhadap kebenaran. Kristen progresif untuk melawan cara berpikir Alkitab. Mereka membangun cara berpikir yang sebaliknya. Bahwa Allah itu baik dan dia tidak akan menghukum. Tapi ingatlah, percayalah, mereka bukan Kristen. Mereka ini adalah anti Kristus. Mereka ini adalah anti kebenaran yang bertentangan dengan Alkitab. Berhati-hati terhadap mereka. Shalom guys.